الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang aplikasi dari barisan dan deret. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang anuitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lihat ilustrasi berikut ini. Bu Tejo kembali meminjam uang oleh seorang pengusaha sebesar 5 juta rupiah. Tejo ditawarkan dengan hanya 2% per bulan menggunakan sistem anuitas dengan cicilan tetap atau flat sebesar Rp1.060.792 per bulannya. Tentukan tabel angsurannya. Anuitas. Nah, anuitas ini kalau misalnya kamu atau orang tua kalian itu pernah ikut cicilan KPR, mobil, motor. Nah, ini menggunakan sistem anuitas ya. Poin-poin penting dalam anuitas itu yang pertama adalah sejumlah uang tetap atau flat yang harus dibayar setiap habis periode bunga. Bisa tahun, bisa bulan, tergantung sama kesepakatan. Nah, biasanya disebut adalah cicilan flat ya. Anuitas terbagi jadi dua. Yang pertama AN yaitu angsuran asli ya. Yang BN itu adalah bunga gitu. Sehingga anuitas itu adalah AN ditambah BN yang kita bayar setiap bulannya. Kemudian dalam menentukan anuitas diperlukan rencana angsuran atau rencana pelunasan. Nah, anuitas ini masih ada hubungannya sama bunga yang kemarin kita udah pelajari. Hanya saja bedanya ini bunganya setiap bulan berbeda, tergantung dengan sisa cicilannya ya. Oke, kita lanjut tentang rumus-rumus yang akan dipakai dalam anuitas ini, dalam materi ini. Yang pertama, untuk mencari angsuran. Tadi kan diketahui A sama dengan AN tambah BN, sehingga AN sama dengan A dikurang BN. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mau mencari nilai hutang. Nilai hutang itu adalah sisa hutang periode sebelumnya dikurangi sama angsuran, bukan sama anuitas ya. Bunga itu seperti biasa adalah interest per 100 dikali dengan sisa hutang. Nah, pada materi ini agak sedikit berbeda ya. MN itu bukan jumlah tapi sisa hutang. Kalau AN itu yang kecil itu adalah angsuran, dan B kecil itu bukan bunga dalam persen tapi bunga dalam rupiah, BN. Bunga dalam rupiah pada periode ke N. Nah, kalau I sama, bunga tanpa persen. Oke, kita bisa lanjut. Contoh pertama. Masih sama kayak kasus kemarin, Bu Teja punya utang sebesar 5 juta rupiah ya, dilunasi secara anuitas sebesar 1.060.792. Jadi setiap bulan dia bayar segitu, dengan bunga 2% per bulan. Nah, disuruh buat tabel anuitas atau rencananya. Yang pertama kita lihat angsuran pertama 1.060.792 anuitasnya ya. Utangnya masih 5 juta sehingga bunganya adalah 2/100 dikali dengan 5 juta, yaitu Rp100.000. Kemudian kita cari angsurannya adalah anuitas dikurang bunga, yaitu 1.060.792 dikurang 100.000, sisanya adalah 960.792. Ini maksudnya adalah angsuran yang sebenarnya baru kita bayar ya, walaupun kita bayar 1 jutaan. Angsuran kedua, anuitas itu selalu tetap yang kita bayar tiap bulan 1.060.792. Kemudian sisa hutangnya yaitu utang yang tadi 5 juta dikurang sama angsurannya, bukan sama anuitas. 5 juta kurang 960.792 yaitu 4.039.208. Itu sisa hutangnya.
Kemudian kita cari bunganya 2/100 dikali sisa hutang yang barusan. Jadi 2/100 kali 4.039.208 yaitu 80.784. Nah, sehingga angsuran yang kedua adalah anuitas dikurangi bunga 1.060.792 dikurang 80.784 yaitu 980.008. Itu adalah anuitas adalah angsuran yang kedua. Kemudian yang ketiga, anuitasnya selalu sama, kita bayarnya sama 1.060.792, tapi sisa hutangnya berkurang. 4.039.208 dikurang 980.008, sisa hutang di bulan ketiga ini tinggal 3.059.200 rupiah. Nah, untuk mencari bunganya masih sama 2/100 dikali sisa hutang, yaitu 2/100 kali 3.059.200, sisa bunganya adalah 61.184. Untuk mencari angsuran ketiga yang sebenarnya dibayar adalah anuitas kurang bunga 1.060.792 kurang 61.184 adalah 999.608. Kemudian kita lanjut ke angsuran keempat. 1.060.792 dikurang 9, itu adalah anuitasnya. Kemudian sisa hutangnya 3.059.200 kurang 999.608. Sisa hutangnya adalah 2.059.592. Kemudian bunganya masih sama 2/100 dikali dengan sisa hutang, yaitu 2/100 dikali 2.059.592 adalah 41.192. Kemudian angsuran yang sebenarnya adalah anuitas dikurang bunga 1.060.792 dikurang 41.192, yang artinya angsuran keempat adalah 1.019.600. Kemudian angsuran kelima masih sama, anuitasnya 1.060.792. Kemudian sisa hutangnya 2.059.592 dikurang 1.019.600 ya, yaitu 1.039.992. Kemudian bunganya masih sama 2/100 dari sisa hutang, yaitu 2/100 dikali 1.039.992 yaitu 20.800. Kemudian angsuran yang kelima adalah anuitas dikurang bunga 1.060.792 dikurang dengan 20.800, sisanya adalah 1.039.992. Di sini kita bisa melihat bahwa anuitas sama dengan sisa hutang. Angsuran sama dengan sisa hutang. Ketika angsuran sama dengan sisa hutang, berarti ketika kita bayarkan utangnya otomatis lunas, ya kan? Nah, angsuran sama dengan sisa hutang, maka A5 sama dengan M5, maka perhitungan berhenti. Jadi ngitungnya memang manual satu persatu. Nah, kita buat tabelnya tadi, dirapihin ya. Ada bulan ke, kemudian hutang awal bulan ke dengan anuitas yang selalu sama, kita bayarkan bunganya 2% dan angsuran. Kemudian yang terakhir adalah sisa hutang pada akhir bulan ke. Bulan ke-1 utangnya 5 juta, bunganya 100.000, angsurannya 960.792 dan sisa utangnya tinggal 4.039.208. Bulan kedua kita pindahkan sisa hutang ke hutang awal, kemudian bunganya 2% dari hutang awal, angsuran tinggal anuitas dikurang bunga dan sisa hutangnya adalah 3.059.200 rupiah. Kemudian pada bulan ketiga sisa hutang tadi dipindahkan ke hutang bunga ketiga, bunganya adalah 2% dari sisa hutang, angsuran adalah anuitas kurang bunga dan sisa hutang bulan keempat adalah 2.059.592. Bulan keempat itu tadi diambil sisa hutang bulan ketiga, kemudian kita cari bunganya 2% dari sisa hutang, kemudian angsurannya adalah anuitas dikurang bunga dan terakhir adalah sisa hutangnya. Sisa hutang itu artinya hutang awal bulan dikurang angsuran yang sudah dibayar, yaitu 1.039.992. Kemudian yang terakhir adalah angsuran kelima, kita pindahkan hutang awal bulan kelimanya dari sisa hutang bulan keempat, bunganya 2% dari sisa hutang, angsurannya adalah anuitas dikurang bunga dan terakhir itu sisa hutangnya. Kita kurangi kan 0, berarti habis, sudah lunas di bulan kelima. Oke, nah ini akan sulit jika lebih dari 10 ya, akan menghabiskan waktu, maka akan saya jelaskan cara menghitung anuitas di Excel. Caranya gini, kita lihat tabel angsuran pinjamannya, kita data seperti tadi sesuai dengan soal. Lihat tabel di sini ya, hutangnya 5 juta gitu ya.
kemudian anuitasnya 1.060.000. Nah, ini kita isinya caranya seperti ini. Kita bisa lihat menggunakan rumus ya. Untuk mencari bunga itu adalah sama dengan 2% dikali dengan tabel yang 5 juta. Kita klik tabel 5 jutanya, dapat hasil 100.000. Kemudian untuk mencari angsuran adalah ditulis anuitasnya sama dengan anuitasnya dikurangi dengan bunga. Klik bagian bunga, langsung dihasilkan. Dan kemudian untuk mencari sisa hutang, kita tinggal klik bagian hutang awal dikurang dengan angsuran. Nah, selanjutnya sisanya tinggal kita kopas. Mau berapapun kita akan bisa menemukannya kalau di Excel. Jadi kita kopas. Nah, seperti ini, kita kopas seperti ini. Ya, kita kopas semua, copy paste setiap kolomnya. Nah, nanti akan ditemukan karena Excel lebih akurat dari hitungan kalkulator, maka dia akan menemukan 0, sekian. Ketika sudah mendapatkan 0, sekian atau misalnya minus gitu ya, atau di bawah angsuran, itu berarti sudah lunas. Oke, untuk tugasnya tolong buat brosur dan tabel pembayaran anuitas. Untuk jenis anuitas, bunga, jumlah, dan lain-lain akan diberikan lewat GCR. Silahkan dibaca. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih belum paham bisa bertanya via WhatsApp atau via Google Meet. Selamat beraktivitas dan mengerjakan latihannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.